Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mari kita belajar matematika lagi. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian siapkan alat tulis, kemudian catat materi yang akan kami berikan. Baik, kali ini kita akan belajar tentang pembagian bentuk aljabar. Untuk pembagian bentuk aljabar, ada pembagian bentuk aljabar satu suku, ada pembagian aljabar lebih dari satu suku atau suku banyak. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang pembagian bentuk aljabar untuk satu suku. Untuk satu suku caranya sangat mudah, yaitu kurangi pangkat dari variabel yang sama. Jadi apabila ada variabel atau huruf yang sama, pangkatnya tinggal dikurangi saja. Seperti apa? Agar lebih jelas kita langsung saja ke contoh soal. Di sini ada 24A pangkat 4 B pangkat 2C dibagi 6A pangkat 2 B D. Nah, ini langsung saja kita kerjakan. Ini boleh dikerjakan dengan, tulis dulu soalnya, 24A pangkat 4 B pangkat 2C dibagi, ini sama saja seperti ini, 6A pangkat 2 BD. Nah, dibuat seperti ini agar lebih memudahkan. Caranya, koefisien atau angka itu dibagi seperti biasa. Di sini ada 24 dibagi 6. Berapa 24 dibagi 6? 4. Ya, di sini tulis 4. Kemudian kita lihat ada variabel atau huruf yang sama tidak? Ada. Di sini A pangkat 4, di sini A pangkat 2. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi. Berarti 4 dikurangi 2. Berapa? 2. Berarti A pangkat 2. Nah, kemudian kita cari lagi. Sekarang ini ya B. Ini B pangkat 1, pangkat 2. Kemudian dibagi B pangkat 1. Berarti 2 dikurangi 1 adalah 1. Berarti B pangkat 1. Untuk pangkat 1 tidak usah ditulis. Berarti B saja. Ini artinya B pangkat 1. Kemudian kita lihat lagi di sini di atas ada huruf C atau variabel C. Karena di sini di bawahnya tidak ada huruf yang sama atau variabel yang sama, tulis lagi C. Kemudian ini ada lagi di bawah ada variabel D. Ini tidak ada temannya, berarti ini posisinya ada di bawah D. Nah, seperti ini. Selesai. Kemudian, langsung ke soal nomor 2. Ada X pangkat 3, Y pangkat 2Z dibagi 3X, Y pangkat 2. Nah, ini pun sama caranya. Kita langsung saja ke soal nomor 2. Tulis dulu soalnya. X pangkat 3, Y pangkat 2Z dibagi dengan 3X, Y pangkat 2. Kita lihat di sini koefisiennya berapa ini? Ini koefisiennya 1. 1 untuk koefisien 1 dan pangkat 1 itu tidak usah ditulis dalam aljabar. Jadi ini 1/3 ya. Ini anggap saja ini 1 ya. Kemudian huruf X atau variabel X. X-nya pangkat 3, ini X-nya pangkat 1. 3 dikurangi 1 adalah 2. Ini tuh 1 ya, berarti ini X pangkat 2. Kenapa X pangkat 2? Karena ini 3 dikurangi 1. Nah, di sini tetap 3. Kemudian di sini ada huruf Y atau variabel Y pangkat 2 dibagi Y pangkat 2. Kalau dibagi itu pangkatnya berkurang atau dikurangi. Berarti ini habis ya. Habis, tidak usah ditulis. Kemudian di sini materi berikutnya yaitu tentang operasi hitung pecahan bentuk aljabar. Operasi hitung matematika itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita aplikasikan ke pecahan bentuk aljabar. Nah, ini caranya sama seperti kalian mengerjakan soal tentang pecahan. Jadi konsepnya sama seperti pecahan, tapi kita menggunakan bentuk aljabar. Nah, langsung saja ke soal nomor 1. Di sini ada soal tentang pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Sudah ada semua disatukan. Soal nomor 1, untuk pecahan, ingat konsepnya adalah apabila penyebutnya sama, berarti kalian tinggal operasikan yang di atasnya saja. Di sini penyebutnya sudah sama ya. Ini 2X, ini 2X. Berarti penyebutnya tetap. Ini 2X. Kalau penyebutnya sama. Nah, kalau penyebutnya sama tetap 2X, yang atas atau pembilangnya itu dioperasikan. Di sini pengurangan berarti 5 dikurangi 3. Nah, kita kerjakan 5 dikurangi 3 berapa? 2 ya. 2 per ini apa? 2X. Nah, ini sama kayak pembagian tadi. 2 dibagi 2 dapat 1. Kemudian ini
X ya. Berarti sama dengan 1 per X. Kenapa X-nya di bawah ini? Karena posisinya ada di bawah. Nah, seperti itu. Kemudian, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ada soal 3 per X ditambah 2 ditambah 2 per X dikurangi 3. Nah, ini karena penyebutnya berbeda, berarti kita kali silang. Berarti yang atas kali yang bawah ini. Jadi tulis 3 dikali. Kalau perkalian itu menggunakan tanda kurung. 3 dikali X dikurangi 3. Kemudian karena ini soal penjumlahan, berarti di sini ditambah. Yang atas ini dikali yang bawah. 2 dikali X ditambah 2. Kemudian penyebutnya dikali. Yang ini sama yang ini ya, dikali. Berarti X ditambah 2 dikali X dikurangi 3. Nah, ini menggunakan konsep perkalian aljabar. Jadi, menggunakan skema. Jadi, konstanta ini dikali dengan suku yang pertama, konstanta ini dikali yang suku yang kedua. Berarti 3 kali X adalah 3X. 3 dikali negatif 3 adalah negatif 9. Kemudian 2 kali X adalah 2X, positif 2X. Kemudian 2 dikali 2 adalah positif 4. Nah, yang atas sudah, kita tinggal yang penyebutnya. Penyebutnya ini adalah perkalian dua bentuk aljabar. Ini materinya sudah diajarkan di video sebelumnya. Ini menggunakan skema. Berarti ini seperti ini, X kali X kali negatif 3. X dikali X hasilnya adalah X pangkat 2. Kemudian X dikali negatif 3 adalah negatif 3X. Kemudian tinggal atasnya, suku yang kedua ini dikalikan suku yang pertama yang belakang. 2 dikali X adalah 2X. Kemudian 2 dikali negatif 3 adalah negatif 6. Nah, kita lihat ada tidak suku yang sejenis. Suku yang sejenis adalah suku yang variabel dan pangkatnya sama. Kita lihat di sini ada variabelnya sama X, ini variabelnya X sama X. Berarti ini bisa dioperasikan. Jadi 3X ditambah 2X hasilnya berapa? Hasilnya adalah 5X. Kemudian ini sama yang ini ya, sudah. Kemudian negatif 9 ditambah 4. Hasilnya berapa? Jadi negatif 5. Nah, ini pembilangnya. Sekarang yang penyebutnya. Ini ada suku yang sejenis nih. Yang suku yang tidak sejenis tetap ditulis. Ini X pangkat 2. Kemudian negatif 3 ditambah 2. Hasilnya adalah negatif 1. Ini variabel X. Berarti negatif X. Kemudian ini 6 negatif 6-nya tetap ditulis. Negatif 6. Nah, seperti itu. Baik, kita langsung ke soal nomor 3, yaitu tentang perkalian pecahan. Nah, kalian masih ingat tidak perkalian pecahan itu seperti apa? Caranya gampang, tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. Ini paling gampang ya. Berarti 12M dikali 2. 12 kali 2 adalah 24. Variabelnya M tetap. Kemudian yang bawahnya, bawah kali bawah, 2 kali 3M. Jadi 6M. Nah, setelah seperti ini, tinggal 24 dibagi 6. Berapa? 4 ya. 4. Ini M-nya pangkat 1 dibagi M-nya pangkat 1. Berarti ini habis. Jadi 4 saja. Nah, seperti itu. Kemudian, kita lanjut ke soal nomor 4. Pembagian pecahan bentuk aljabar. Nah, ingat, konsep pecahan. Untuk pembagian pecahan itu bisa berubah menjadi perkalian kalau pecahan yang kedua ini ditukar ya. Berarti ini ke sini tukar posisinya. Berarti 3P, ini pecahan yang pertama tetap ya, 3P dibagi 2P, ini berubah menjadi perkalian kalau ditukar pecahan yang keduanya. Jadi pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Jadi 6P per 3. Nah, setelah jadi perkalian, caranya sama kayak seperti ini. Atas kali atas, bawah kali bawah. Ya, 3P dikali 6P. Berarti 3 kali 6 berapa? 18 ya, 18. P pangkat 2. Kenapa P pangkat 2? Karena perkalian. Kemudian bawahnya 2P dikali 3. 2 kali 3 adalah 6. P-nya ada berapa? 1 ya. Berarti per 6 pangkat 6P. Nah, ini masih bisa disederhanakan tidak? Masih bisa ya. Karena 18 dibagi 6 itu dapat 3. Berarti 3. Kemudian P pangkat 2 dibagi P pangkat 1. 2 dikurangi 1 adalah 1. Jadi ini P saja. Nah, seperti itu.
Sekian materi hari ini, semoga dapat dipahami. Jangan lupa kalian sering berlatih dengan soal-soal yang Pak berikan atau bisa melalui buku LKS dan buku paket. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.